Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak, Ibu dosen, dan juga guru penguji uji kinerja dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Nenden Ratnaningsi SPD. Saya mengajar di SMPN 3 Purwakarta sekaligus menjadi mahasiswa di LPTK IKIP Siliwangi, Bandung. Di sini saya akan melakukan uji kinerja di SMP 3 Purwakarta di kelas 8 materi teks berita dalam pelajaran bahasa Indonesia. Berikut uji kinerja saya untuk melakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
hari ini ada yang tidak sekolah? Hadir semua. Untuk itu sebelum kita pembelajaran, kita biasakan membaca doa terlebih dahulu ya. Untuk Ayah dipimpin untuk membaca doanya. Silakan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya berarti sekarang masuk semua ya, nggak ada yang itu. Baik, hari ini kita akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke ya. Kalian boleh berdiri. Terima kasih, boleh duduk kembali. Nah, sekarang kita akan memasuki ke dalam materi teks berita. Ada yang pernah mempelajarinya sewaktu kelas 7? Ada? Nah, baik, tentang apa saja kalau teks berita itu? Teks apa ya? Tentang teks yang menceritakan bencana atau apa lagi? Teks yang menceritakan sesuatu informasi ya, yang berdasarkan dengan fakta, berarti secara aktual dan faktual. Nanti kita bisa lihat di sini ya. Nah, ini teks berita. Teks berita KD 3.1 dan KD 4.1. Nah, di sini ada indikatornya. Yang pertama 3.1 menyebutkan unsur-unsur dari teks berita yang didengar maupun dibaca. Terus yang 3.2-nya menjelaskan unsur-unsur teks berita yang dibaca dan didengar. Terus yang 3.3 menganalisis unsur-unsur teks berita. Yang 4.1-nya menyimpulkan isi berita yang dibaca dan didengar. Yang terakhir 4.2 mempresentasikan kesimpulan isi berita yang dibaca dan didengar. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran juga ya. Di sini pertama melalui kegiatan kelompok dalam model pembelajaran ini PBL ya, Problem Based Learning. Nah, di sini peserta didik dapat menyebutkan unsur-unsur dari teks berita. Yang kedua, melalui kegiatan kelompok dengan model pembelajaran PBL, peserta didik dapat menjelaskan unsur-unsur dari teks berita. Nah, terus yang ketiga, melalui kegiatan kelompok dengan model pembelajaran PBL, peserta didik dapat menganalisis unsur-unsur dari teks berita.
Yang keempat, di sini juga dapat menyimpulkan isi dari berita, dan yang terakhir dapat mempresentasikan suatu kesimpulan dari teks berita. Nah, di sini ada cakupan materi yang akan dipelajari. Yang pertama itu pengertian dan manfaat dari teks berita. Pengertiannya apa tadi? Teks berita itu apa, Alia? Ya, bagus. Terus di sini ada manfaat dari berita. Teks berita apa manfaatnya? Aksa? Siapa? Ya, siapa? Adia. Manfaatnya apa dari teks berita? Ya. Oh, ya. Nah, terus di sini ada dari unsur-unsur berita. Siapa yang tahu unsur-unsur dari berita apa saja? Ya, sok. 5W 1H, ya. Apa saja? Ya, what apa? Ya. Terus? Ya. Nah, berarti unsur-unsur itu berarti 5W 1H ya di situ. Nah, terus yang terakhirnya itu menyimpulkan dari isi berita. Berarti kesimpulan dari awal sampai akhir ya di situ. Ini sudah. Nah, tadi manfaatnya apa tadi? Dari teks berita. Kalau kita melihat berita, berarti manfaatnya apa yang kita ambil? Menambah wawasan dan pengetahuan. Terus mengetahui peristiwa yang terjadi. Itu berdasarkan dengan fakta ya, aktual dan faktual. Nah, ini sudah. Nah, nanti contohnya kita bisa lihat dari teks berita tersebut ya. Sementara itu selanjutnya tentang infrastruktur, kita ketahui bahwa minimnya infrastruktur tidak menyebabkan semangat siswa. Ya, di Mandailing, Natal, Sumatera Utara, anak sekolah melintasi anak sungai dan juga bebatuan terjal untuk bisa menyukai. Butuh perjuangan bagi anak sekolah di Mandailing, Natal, Sumatera Utara agar bisa sampai ke sekolah. Mereka harus melintasi anak sungai dan bebatuan terjal. Harus berangkat pagi agar tidak telat ke sekolah. Rumah dan sekolah mencapai 7 km. Tidak terjadi sebagian siswa yang menuntut ilmu di sekolah dasar negeri 109 Cirebon juga melakukan hal sama setiap tahun. Nah, udah. Kalian lihat tadi menyimak videonya. Nah, itu bagaimana ada 5W1H-nya enggak? Unsurnya. Ada dari berita tersebut. Berarti apa yang terjadi di situ? Peristiwa apa? Perjuangan siswa menuju ke sekolah ya. Nah, terus di mana tempatnya? Di Mandailing ya. Di Mandailing, di daerah mana?
Sumatera. Terus siapa saja yang terlibat di situ? Siapa? Siswanya, terus siapa lagi? Guru, terus kepala sekolah ya. Nah, di situ berarti ada unsur 5W 1H-nya. Nah, sekarang Ibu bagikan LKPD-nya ya per kelompok. Tapi nanti kalian membuat kelompok terlebih dahulu. Nah, sekarang boleh membuat kelompoknya 4 orang atau 3 orang. Ya, sok silahkan. 4 aja ya, sok. Ya. Berarti kemana ini? Ini ke sini. Nah, itu berarti ke sini. Ya. Ini berarti ke sana. Berarti udah 3 kelompok ya. Nah, di sini kalian dibaca dulu ini ya, dikasih teks berita tentang kenapa Indonesia impor BBM dari Singapura padahal minyaknya dari Indonesia. Kalian simak dulu di sini, baca dulu. Nanti setelah itu kalian kerjakan dari LKPD-nya. Di bagian dulu satu-satu. Oke. Satu. Iya, satu-satu. Ini satu. Setiap orang satu. Satu. Nah, ini LKPD-nya satu. Bagian itu ya, teksnya udah kebagi semua teksnya. Nanti yang nomor 2 ini, nanti yang itu tadi. Ya, kalau ini yang sisi. Ya,
tadi yang itu, yang tadi tadi yang pertama, ya, iya, menjawabnya kan itu unsur dari 15 KPK, unsur dari Indonesia, BBM, Indonesia impor BBM dari Singapura. Yang nomor 1 analisis unsur-unsur dari berita video tersebut. Kenapa Indonesia impor BBM dari Singapura padahal tidak dari Indonesia? Ini sama. Apa yang terjadi dalam tes Dari kelompok lain ada tambahan? Mungkin ada yang kurang jelas atau kurang masukannya? Boleh? Mana ini? Masalah barat. Terus kapan peristiwa itu terjadi? Bulan, tahun? Ada bulan. Sehingga peristiwa itu terjadi karena dari faktor kalau bisa berdarah berarti tidak tersedianya alat transportasi itu terbatas. Selain itu faktor ekonomi, ya, faktor ekonomi yang sejalan-jalan dari apa yang masih pedesaan, ya. Nah, bagaimana peristiwa itu bisa terjadi? Ya, bagaimana peristiwa itu terjadi? Karena ya, karena pemerintah tidak menghiraukan keadaan di sekitar daerah tersebut. Ya. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ini mempresentasikan tentang kenapa Indonesia impor BBM dari Singapura.
orang DR. Gede banget ya. Panas nggak? Dari pihak pemerintah. Nah, mungkin dari situ ya bisa dari kesimpulannya. Ada lagi yang ditanyakan? Udah? Ya, boleh ditutup. Pak, berdiri. Kan tadi udah kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, ayo coba lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati bilang hore. Hore. Nah, mungkin pembelajaran ini cukup sekian ya. Nanti kita dilanjutkan dengan materi selanjutnya ya. Untuk itu sebelum kita kita selesai pembelajaran, kita harus berdoa dulu terlebih dahulu ya untuk pembelajaran. Untuk doa dipersilakan oleh KM aja. Oh ya, silakan.